Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvania Duarman dengan NIM 2106018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu akumulasi modal. Fungsi produksi dan persediaan barang. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input atau angkatan kerja yang dilambangkan dengan L dan modal dengan lambang K, teknologi produksi, ke dalam output atau barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Hal ini bisa ditulis dalam persamaan yang bisa kita lihat yaitu Y sama dengan F dalam kurung K atau L. Dengan asumsi fungsi produksi memiliki skala tingkat pengembalian yang konstan, maka persamaan dapat ditulis menjadi seperti yang di sini. Lalu asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja atau Setzal sama dengan 1/L. Nah, kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan beberapa banyaknya output tambahan yang dihasilkan seseorang pekerja ketika mendapatkan suatu unit tambahan modal. Seperti yang bisa kita tulis dengan MPK sama dengan F dikali K tambah 1 dikurang F dikali K. Lalu fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja atau dengan simbol K menentukan jumlah output tiap pekerja. Y sama dengan F dikali K. Nah, di sini ada merupakan grafik output, yaitu fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja menentukan berapa output per pekerjanya. Kemiringan fungsi produksi adalah modal marginal modal. Jika K meningkat, 1 unit, Y meningkat sebesar MPK per unit. Fungsi produksi menjadi lebih besar ketika K naik yang menunjukkan penurunan produk marginal. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi konsumsi dan permintaan. Fungsi konsumsi per tenaga kerja bisa kita tulis dengan Y sama dengan C ditambah I. Model slow mengasumsikan selain mengonsumsikan sebesar C, pekerja juga memiliki simpanan sebesar S, di mana jika jumlah yang bisa dikonsumsi adalah 1, maka jumlah aktual yang dikonsumsi adalah 1 dikurang S, sehingga didapatkan persamaan seperti C sama dengan 1 dikurang S dikali Y. Atau C disubstitusikan menjadi Y sama dengan 1 dikurang S dikali Y ditambah dengan I. Lalu I sama dengan SY. Pertumbuhan persediaan modal dan konsumsi mapat atau steady state. Output, konsumsi, dan investasi, tingkat tabungan atau dengan simbol S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K atau output adalah F dikali K, investasi adalah SF dikali K, dan konsumsi adalah F kali K dikurang SF dikali K. Dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal yaitu di mana delta K sama dengan I dikurang K atau perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurang dengan depresiasi. Investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis dengan delta K sama dengan SF dikali K dikurang K. Seperti grafik yang bisa kita lihat di PT ini. Nah, ini merupakan grafik dengan kalau adanya depresiasi karena proporsional terhadap persediaan modal. Nah, ini juga grafik yang menjelaskan bahwa setiap ke-action maka depresiasi sebanding dengan investasi. Ketika investasi melebihi depresiasi, maka modal akan naik. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya,
Bagaimana simpanan mempengaruhi pertumbuhan modal Slow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan merendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat outputnya rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang efek pertumbuhan penduduk. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi, modal Slow memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karena adanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari KXN1 ke KXN2. Perubahan persediaan modal per pekerja bisa kita lihat seperti delta K sama dengan I dikurang dengan N dikali K dan disubstitusikan sebagai SF dikali K untuk I. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Dalam model Slow, tingkat simpanan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, namun hanya bersifat sementara, sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Jadi, jika perekonomian bisa menjaga ke tingkat tabungan yang tinggi, maka akan menjaga persediaan modal dan output tetap tinggi, tapi tidak bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi selamanya. Yang A ada kaidah emas atau golden rule. Tingkat modal membandingkan steady state atau nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule level of capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional atau Y sama dengan C ditambah I dan disusun ulang dengan C sama dengan Y dikurang I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi yang mapan. Kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah F dikali K action, di mana K action adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi K action. Mensubstitusikan F dikali K action untuk Y dan DK action untuk I. Konsumsi tiap pekerja kondisi mapan, C action sama dengan F dikali K action dikurang K action. Menurut persamaan yang tadi, konsumsi pada kondisi yang mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lainnya, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Nah, yang pertama kita membahas jika modal awal terlalu besar. Jika persediaan modal terlalu besar, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang membuat tingkat tabungan menurun. Misalnya menurunkan tingkat bunga deposito. Penurunan tingkat simpanan membuat konsumsi meningkat, investasi menurun, dan secara bertahap persediaan modal juga menurun. Investasi menurun membuat jumlahnya kurang dari depresiasi. Akibatnya, ekonomi tidak lagi dalam kondisi mapan. Persediaan modal yang secara bertahap menurun membuat output, konsumsi, dan juga investasi juga menurun. Tiga variabel akan terus menurun sampai ekonomi mencapai kondisi mapan baru. Nah, selanjutnya jika modal awal terlalu kecil. Jika persediaan modal awal terlalu kecil, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan simpanan. Peningkatan simpanan membuat konsumsi turun dan investasi naik.
Investasi naik menyebabkan persediaan modal naik secara bertahap dan menyebabkan output, konsumsi dan serta investasi naik juga secara bertahap sampai kondisi mencapai mapan. Nah, selanjutnya pertumbuhan penduduk modal slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas modal slow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, tambahan pertumbuhan populasi pada model kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N agar perekonomian ada di kondisi mapan. Investasi harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan dengan perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh berkondisi mapan. Meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perspektif alternatif terhadap pertumbuhan penduduk yang pertama yaitu model Malthusian Thomas Robert Malthus. Dalam bukunya An Essay on the Principle of Population as Affect the Future Improvement of Society menyatakan bahwa kenaikan populasi penduduk adalah hambatan dalam usaha meningkatkan standar hidup. Lalu yang kedua ada modal Kemerian. Sementara itu, Kemerian menyatakan bahwa kenaikan populasi adalah kunci dari kenaikan kesejahteraan ekonomi. Jika terdapat lebih banyak orang, maka akan terdapat lebih banyak ilmuwan, penemu, dan teknisi untuk berkontribusi dalam penemuan dan kemajuan teknologi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.